Hak kebendaan. Hak perdata dan hak kebendaan. Hak perdata ialah hak yang diberikan oleh perdata kepada seseorang sebagai subjek hukum. Hak perdata sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hak mutlak atau hak pemberian wewenang kepada setiap orang untuk melakukan sesuatu yang harus orang lain hormati. Hak mutlak sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada hak kepribadian, kedua ada hak yang terletak dalam hukum keluarga, dan yang ketiga ada hak kebendaan. Kemudian yang kedua ada hak nisbi atau hak perorangan, adalah hak yang timbul akibat perhutangan. Sedangkan hak kebendaan adalah hak-hak kekuasaan atas suatu benda. Hak kebendaan juga disebut hak mutlak atau jamak arah. Hak kebendaan dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama ada hak benda untuk kenikmatan, ialah subjek hukum memiliki hak untuk menikmati suatu benda secara penuh, atau hak milik, hak pakai, dan hak memungut hasil. Yang kedua ada hak benda untuk atau sebagai jaminan, ialah harga yang tidak untuk dipakai, tapi dijadikan jaminan pelunasan utang, atau hak tanggungan dan fidusia. Baik, selanjutnya adalah pembedaan hak-hak kebendaan. Hak-hak kebendaan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, hak kebendaan yang bersifat jaminan, yaitu hak gadai, hipotek, dan fidusia. Yang kedua adalah hak kebendaan menurut aspek hukum perdata, yaitu hak mutlak atas benda dan memberikan kekuasaan atas benda tersebut. Hak ini biasa disebut sebagai hak mutlak, yaitu hak yang memberikan kenikmatan, atau hak hendom, atau hak milik dan mezid. Asas-asas hak kebendaan. Hak kebendaan memiliki asas-asas yang terbagi sebagai berikut. Yang pertama, asas sistem tertutup, yaitu hak kebendaan bersifat limitatif, yang terbatas hanya pada undang-undang, sehingga hak-hak baru tidak diperkenankan. Yang kedua, asas hak mengikuti, yaitu hak kebendaan mengikuti kepada tangan siapapun benda tersebut berada. Yang ketiga, asas publisitas, yaitu memberikan pengumuman kepada masyarakat mengenai status kepemilikan melalui pendaftaran secara resmi. Yang keempat, asas spesialitas, yaitu menunjukkan secara detail wujud nyata dari hak kepemilikan kepada lembaga. Detail memuat bentuk, batas, letak, dan luas benda. Yang kelima, asas totalitas, di mana seorang pemilik menguasai benda dari berbagai bagian. Misalnya seseorang yang memiliki rumah, maka bagian-bagian dari rumah itu secara total adalah miliknya, meliputi jendela, pintu, kusen, dan lainnya. Yang keenam, asas perlekatan lahir dari asas totalitas, di mana suatu benda dan bagian-bagiannya menjadi satu dengan benda pokok. Yang ketujuh, asas pemisahan horizontal, yaitu penganutan asas hukum adat. Yang kedelapan, asas dapat diserahkan, yaitu hak kepemilikan mengandung wewenang untuk menyerahkan benda. Yang kesembilan, asas perlindungan bagi pihak yang beritikat baik untuk menyerahkan hak kebendaan, meskipun pihak tersebut tidak memiliki kewenangan. Cara memperoleh hak kebendaan. Ada beberapa cara untuk memperoleh hak kebendaan, seperti yang pertama, melalui pengakuan. Benda yang tidak diketahui siapa pemiliknya, atau res nullius, kemudian didapatkan dan diakui oleh seseorang yang mendapatkannya, dianggap sebagai pemiliknya. Yang kedua, melalui penemuan. Benda yang semula milik orang lain, akan tetapi lepas dari penguasaannya, karena misalnya jatuh di perjalanan, maka barang siapa yang menemukan barang tersebut, dan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya, menjadi pemilik barang yang ditemukannya. Yang ketiga, melalui penyerahan. Cara ini yang lazim, yaitu hak kebendaan diperoleh melalui penyerahan berdasarkan alas hak atau Rechtstitel tertentu, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, warisan, dan sebagainya. Dengan adanya penyerahan, maka titel berpindah kepada siapa benda itu diserahkan. Yang keempat, dengan daluarsa. Barang siapa yang menguasai benda bergerak yang dia tidak ketahui pemilik benda itu sebelumnya, misalnya karena menemukannya,
Hak milik atas benda itu diperoleh setelah lewat waktu 3 tahun sejak orang tersebut menguasai benda yang bersangkutan. Untuk benda tidak bergerak, daluarsanya adalah jika ada alas hak 20 tahun, jika tidak ada alas hak 30 tahun. Melalui pewarisan, hak kebendaan bisa diperoleh melalui warisan berdasarkan hukum waris yang berlaku, bisa hukum adat, hukum Islam, atau hukum Barat. Yang kelima, dengan penciptaan. Seseorang yang menciptakan benda baru, baik dari benda yang sudah ada maupun sama sekali baru, dapat memperoleh hak milik atas benda ciptaannya itu. Yang keenam, dengan cara ikutan atau turunan. Hapusnya hak kebendaan. Hak kebendaan dapat hapus atau lenyap karena hal-hal berikut. Yang pertama, bendanya lenyap atau musnah. Karena musnahnya sesuatu benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap. Yang kedua, karena dipindah tangankan. Hak milik, hak memungut hasil, hak pakai menjadi hapus bila benda yang bersangkutan dipindah tangankan kepada orang lain. Yang ketiga, karena pelepasan hak. Yang keempat, karena kadaluarsa. Daluarsa untuk barang tidak bergerak pada umumnya 30 tahun karena ada alas hak, sedangkan untuk benda bergerak 3 tahun. Yang kelima, karena pencabutan hak. Penguasa publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tertentu dengan memenuhi syarat harus didasarkan suatu undang-undang dilakukan dan untuk kepentingan umum, dengan ganti rugi yang layak.